Halo Mirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba akan menemani Anda dalam iNews Siang selama 60 menit ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga menghadirkan informasi menarik lainnya dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang akan kita sampaikan untuk menemani pemirsa di akhir pekan ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, di akhir pekan kali ini kita memiliki informasi terkait dengan 1 tahun sudah siswa-siswi tidak belajar di sekolah karena pandemi COVID-19 dan sebentar lagi akan mengikuti UAS secara online. Nanti kita akan membahasnya di salah satu lokasi ini bersama. Dan juga kita punya informasi terkait menu makan siang andalan ikan bakar Sinyarnyar. Selama 60 menit ke depan, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari puluhan emak-emak korban gusur pembangunan tol Jor 2 Tangerang, Banten yang melempari kantor Wijaya Karya dengan telur. Protes itu merespon pengerjaan tol yang masih berlangsung di kala persidangan berjalan. Puluhan emak-emak warga Jurumudi Tangerang memaksa masuk kantor kontraktor pembangunan Wijaya Karya. Adu mulut dengan petugas pun tidak terhindarkan. Masa memaksa masuk ke halaman kantor Wika, tapi pihak Wika tak keluar untuk bertemu dengan mereka. Kita menuntut atas kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, yaitu tidak ada pekerjaan selama proses persidangan berlangsung. Tetapi lagi dan lagi Wika selalu abai, selalu mengindahkan dan selalu mengulangi hal yang sama, di mana pekerjaan dilakukan pukul jam 12 malam hingga pagi, sehingga masyarakat yang sudah kehilangan rumah harta bendanya merasakan ketidaknyamanan lagi. Karena kecewa, emak-emak ini pun melempari kantor dengan telur. Masa protes lantaran proses pembangunan tol Jor 2 Kunciran Bandara Soekarno-Hatta terus berjalan, padahal menurut perjanjian, jika persidangan ganti rugi pembebasan lahan masih berjalan, pekerjaan tol harus dihentikan. Puluhan warga menggeruduk sebuah yayasan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Yayasan ini dianggap meresahkan warga karena kerap memandikan jenazah tanpa izin. Dan akibat kejadian ini, sang penanggung jawab yayasan dibawa ke Mapolsek Pondok Aren. Di demo, suruh simak tuh, sama anak buahnya Ustadz Nafas semua. Dalam rekaman video amatir terlihat warga menggeruduk sebuah yayasan di Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi warga merupakan buntut dari kekecewaan mereka terhadap kegiatan aktivitas yayasan yang kerap memandikan jenazah tanpa izin. Warga menemukan yayasan ini pernah berbuat curang saat pengumpulan kotak amal di lingkungan mereka. Cara masalah yayasan ini sebenarnya berbadan hukum, cuman apa yang dilakukan oleh saudara Rojak ini mungkin di luar daripada jalur yang harus disepakati oleh masyarakat lingkungan, sehingga timbullah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Contohnya suasananya lagi COVID kayak gini, tidak dijelaskan pada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, nggak jelas. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas gabungan dari Polri dan TNI yang berjaga di sekitar lokasi langsung memasang garis polisi. Penanggung jawab yayasan dibawa ke Mapolsek Pondok Aren untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, bau limbah menyengat akibat kebocoran pipa PT PPLI menghebohkan warga di 3 kecamatan Kabupaten Bogor. Ribuan warga menggelar aksi protes untuk mendapat pertanggungjawaban dari perusahaan. Jumat malam, ribuan warga menggelar protes di depan PT Prasada Pamunah Limbah Industri di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi protes ini dipicu adanya bau menyengat yang disebabkan saluran pipa perusahaan mengalami kebocoran. Kita konfirmasi ke pihak perusahaan dan dari pihak perusahaan yang menjelaskan bahwa ada kebocoran terkait dengan pelaksanaan pengelolaan untuk limbah yang di PPL ini. 3 kecamatan meliputi Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Kelapa Nunggal, dan Kecamatan Citerep di wilayah Kabupaten Bogor terdampak bau menyengat seperti bangkai. Bahkan seorang anak harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas.
Saya habis sholat isya, anak saya sesak. Habis itu saya lihat, saya kira bangkai dan gas. Ketika saya tidak ada, saya ingin pertanggungjawaban untuk hak pribumi, untuk hak orang awam. Jangan main-main dengan saya. Warga ingin mengajak musyawarah pihak perusahaan agar mendapatkan solusi dan pertanggungjawaban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, Ainis melaporkan. Ya pemirsa dan juga Wilson, ada berbagai dampak yang dirasakan warga jika tinggal di daerah ataupun dekat pabrik. Salah satunya adalah limbah dari pabrik tersebut. Betul sekali, sudah berapa lama bau tidak sedap ini dirasakan oleh warga? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Pak Nanang, Kepala Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal. Selamat siang Pak Nanang. Siang Mbak. Baik Pak Nanang, sudah berapa lama Pak bau tidak sedap ini dirasakan oleh warga sekitar, dan bau seperti apa tidak sedapnya ini? Ini terjadinya bau yang sangat menyengatkan dan juga bau busuk dari seperti matinya tikus ini dari sejak jam 4 sore kemarin. Dan sampai malam masyarakat karena masih merasakan sehingga datang ke lokasi perusahaan tersebut ke sumber yang memang menimbulkan bau tersebut. Dari pabrik tersebut atau mungkin dari lingkungan sekitar seperti tumpukan sampah ataupun gorong-gorong? Dengan adanya bau ini ya intinya masyarakat mengharapkan ke depannya supaya mengcek kembali pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang memang perusahaan tersebut adalah sebagai pengelola limbah P3. Ada tanggapan dari pihak perusahaan mengenai bau yang sudah dirasakan oleh warga? Kita akan dengar bersama Pak Nanang. Ya, intinya dari pihak perusahaan memang sudah Maaf, karena memang saya sendiri merasakan bahwa memang bau Pak. Tapi perlu diketahui bahwa dari analisa sementara kami itu tidak berbahaya. Memang menimbulkan muntah, mual, karena memang baunya nggak enak. Baik, Pak Nanang, dari pihak perusahaan sudah mengakui adanya bau yang tidak sedap. Ada berapa warga yang mungkin terdampak seperti mual, sesak, dan apakah sudah dibawa ke rumah sakit? Sementara sekarang dengan hasil laporan malam itu jam 8 malam itu baru 1 orang dibawa ke rumah sakit Mary, itu ya laporan. Dan sekarang lagi kami dari pemerintah menunggu informasi dari lingkungan terkait dengan dampak tersebut. Baik Pak, ini pihak perusahaan sudah mengakui bahwa memang pabrik mereka mengeluarkan bau tidak sedap. Sudah ada belum langkah dari mereka yang diberikan kepada masyarakat ataupun untuk mengurangi bau tidak sedap ini? Ya, harapan kami memang dari pemerintah desa Nambo demi kenyamanan di wilayah kami ya, intinya kedepannya harus benar-benar strict untuk pengelolaan tersebut supaya tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat langsung. Berarti hingga saat ini belum ada penanganan dan baunya masih menyengat ya hingga siang ini? Untuk bau karena memang sekarang sudah tidak beroperasi lagi ya udah berkurang dan memang sudah bisa dirasakan agak nyaman kan itu. Pabriknya sudah tidak beroperasi sejak kapan Pak? Sejak semalam yang memang menimbulkan bau tersebut. Baik, terima kasih Pak Nanang atas informasinya. Kami nantikan bagaimana kelanjutannya antara mediasi dengan pihak perusahaan dan juga warga di sana. Terima kasih Pak. Pemirsa, gagal berlaga di All England, tim bulu tangkis Indonesia akan segera kembali ke tanah air. Nantikan informasinya usai jeda berikut.